Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, I am Nurul Alia and my friends Bahagia and Pitriani. Today we would like to discuss about subject-verb agreement. Okay, let's see the slide. The subject of a sentence in what or who a sentence is about. The verb is the action in the sentence. The subject and sentence and verb must work together to make it agree. This makes the sentence sound good. Next, let's see the rule. Rule number 1. If the noun is singular, then you will add an as, to the verb. Rule number 2. If the noun is plural, then the verb has no as at the end. Exceptions. I and you are the exception. I and you are both singular subjects. When you use them, you don't add an as to the verb. Do you understand? For example, I jump rope at recess. You jump rope at recess. Now, let's see to the next slide. No as ending on a noun often indicate that it's a singular. An as ending on a verb usually indicates that it's in a singular. For example, student knows. You can see we have to add as in the verb because student is singular noun. Baiklah, saya Fitriani, saya akan melanjutkan pembahasannya. Subject-verb agreement means your subject and verb must match or agree in number. Subject-verb agreement itu menyesuaikan atau penyesuaian antara kata kerja dengan subjek yang ada di dalam sebuah kalimat. If you have a singular subject, then you must use a singular verb. Jika di dalam sebuah kalimat itu terdapat subjek yang tunggal, maka kita juga harus menggunakan kata kerja tunggal. Contohnya, the dog barks at every sound he hears. Anjing itu menggonggong pada setiap suara yang ia dengar. If you have a plural subject, then you must use a plural verb. Jika di sebuah kalimat itu terdapat subjek yang jamak, maka gunakan juga kata kerja yang jamak. Contohnya, the dog barks at every sound they hear. Anjing menggonggong pada setiap suara yang mereka dengar. Di dalam subject verb agreement itu ada beberapa aturan. Yang pertama ada singular, plural. Ini maksudnya jika subjeknya singular, maka gunakan verb singular juga. Contohnya, Nabita goes to school. Nah, yang kedua ada preposition phrase atau kalimat preposition. Nah, jika terdapat preposition phrase, maka subjek itu selalu berada di belakang preposition atau sebelum kalimat preposition. Nah, contohnya the door at the house is broken. Nah, at the house adalah preposition phrase, maka subjek dalam kalimat di atas adalah the door. Nah, karena subjeknya adalah the door, maka verb yang kita gunakan adalah is. Nah, yang ketiga ada conjunction and atau kata penghubung dan. Nah, ketika ada dua subjek dihubungkan dengan kata penghubung dan, maka yang digunakan adalah verb plural. Contohnya, the cars and motorcycle park in front of the building. Mobil dan sepeda motor parkir di depan gedung. Expression of quantity. Apabila terdapat expression of quantity atau all, most, atau some diikuti oleh preposition of, maka subjek bisa singular atau plural tergantung pada kata benda setelah preposition. Contohnya seperti semua bunga itu tumbuh dengan indah atau sebagian siswa sampai di sekolah. Agreement after curtain wars.
certain words adalah kata yang selalu berbentuk tunggal atau singular secara gramatikal, namun mungkin memiliki makna jamak atau plural. Contohnya seperti semua orang di perpustakaan membaca buku. Interrupting phrase, yaitu frase yang mengganggu dalam menentukan subjek. Beberapa interrupting phrase antara lain together, a long way, as well as, and especially, dan lain-lain. Contohnya seperti Nina bersama teman-temannya sedang membersihkan kamar. There and her. There in a blackboard. There are dress beside the building. Here is the pencil. Di sini yang dimaksud adalah di sini ada papan tulis dan di sana ada pepohonan di samping gedung. Ini pensilnya. Di sini ada pensilnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.